Bab 1706, Level 1, Boneka Aneh. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang. Jadi, kemana kita sekarang? Setelah ragu-ragu sebentar, Yu-Er juga kehabisan ide untuk sementara waktu, dan buru-buru bertanya, Xiaoyan memiliki kekuatan api suci, dan penguasa jiwa juga memiliki radang Acachia Broken Heart di tangannya, jadi Yu-Er untuk sementara menyerahkan keputusan kepada Xiaoyan. Tunggu, kamu bilang hanya ada dua lokasi. Kedua lokasi ini terletak di utara dan selatan gedung di peta, tetapi bukankah ada tanda merah di tengahnya? Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya-tanya. Petik 2, aku tidak tahu, tetapi ketika guru memberiku peta ini, dia dengan jelas memerintahkanku untuk tidak pergi ke lokasi di tengah gedung itu. Karena di mana, 10 kematian tidak memiliki kehidupan. Suara lembut itu mengandung semacam sihir khusus. 10 kematian tidak memiliki kehidupan. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan ingin bertanya lebih banyak, tetapi melihat ekspresi serius Yu-Er, dia langsung bergumam pada dirinya sendiri. Pergi ke selatan dulu, kita sudah sangat dekat dengan selatan sekarang. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan memutuskan. Karena hanya ada dua tempat yang bisa menjadi tempat persembunyian Dewa Jiwa, maka mungkin saja untuk menemukannya, tetapi akan membuang lebih banyak waktu. Namun, Xiaoyan masih sangat takut dengan tanda merah di tengah bangunan itu. Pola klan Yan sangat menginginkan sesuatu. Bagian luar kuil barat pada dasarnya adalah tempat tinggal beberapa orang yang menganggur, tetapi bagian dalam kuil berbeda, karena orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang kuat dengan status dan kedudukan, jadi Anda lihat, bangunan-bangunan di peta ini adalah. Yu-Er melanjutkan, di samping bangunan itu, ada kisi-kisi kecil. Kisi-kisi kecil ini adalah rumah-rumah yang terpisah. Rumah-rumah itu adalah habitat para pembangkit tenaga listrik ini. Jika kita katakan itu, posisi kita saat ini adalah 3 lagi dari paling selatan. Ruang kisi, 6 di tengah, 10 di paling utara. Saya harap keberuntungan tidak terlalu buruk. Xiaoyan berdoa dalam hati, tetapi sayangnya semuanya menjadi bumerang. Apa yang paling sering ditakuti, itu selalu datang. Diam, menyimpan peta, keduanya terus menghadapi ruang gelap. Gerbang batu ini, karena disinilah beberapa orang kuat tinggal, jadi penjaganya cukup longgar. Keduanya tiba di gerbang batu besar, dan segera membuka mulut mereka. Seberapa kuat? Xiaoyan berkata ragu-ragu. Kekuatannya tidak akan melebihi tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 7. Yu-Er berkata datar, jika memang begitu, maka aku bisa yakin. Xiaoyan mengangguk. Namun, kekuatan minimumnya tidak lebih rendah dari Dewa Pejuang Bintang 6. Orang yang bisa tinggal di ruang terpisah di dalam kuil, jika kekuatannya tidak lebih unggul, atau memiliki keterampilan yang unik, bisik Yu-Er. Semuanya sudah ada di sini, kau tidak bisa kembali dengan tangan kosong, ayo pergi. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan bersenjata lengkap, selalu siap untuk membuat rencana terburuk, dan dengan lembut berjalan menuju gerbang batu di depannya. Cekrek, dengan suara, telapak tangan Xiaoyan terangkat sedikit, dan pintu batu itu terdorong terbuka dari udara tipis, dan pintu batu itu hanya membuka celah, dan kedua sosok Xiaoyan masuk ke dalamnya, dan pintu itu segera ditutup. Hehe, sudah lama sejak si kecil itu datang kepadaku. Kali ini seseorang akhirnya datang ke sini, dan aku tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tepat ketika Xiaoyan dan keduanya baru saja memasuki gerbang batu, sebuah suara riang muncul. Suara itu terdengar perlahan. Apa yang terjadi? Karena langsung diikut-sertakan oleh Simen, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam saat kegelapan memenuhi garis pandang Xiaoyan. Ini seharusnya tingkat pertama yang ditandai di selatan, hati-hati. Yu-Er bingung untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa waspada. Weng om. Setelah napas itu, nyala api berwarna kaki muncul dari telapak tangan Xiaoyan, dan segera menerangi seluruh ruangan. Melihat sekeliling, ini sebenarnya adalah ruang yang agak aneh. Di ruang itu, serangkaian tabung reaksi kristal yang mempesona muncul, dan bahkan cairan berwarna-warni memenuhi pandangan Xiaoyan dan mereka berdua. Peti mati kristal berdiri tegak di depan mereka berdua. Di dalam peti mati itu, jelas ada beberapa kerangka manusia, beberapa di antaranya telah dikeringkan, dan beberapa adalah mayat segar seolah-olah mereka baru saja meninggal. Suasana di rumah ini, selalu meningkat ke alam yang agak menakutkan. Gulu, melihat pemandangan di depan mereka,
jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua sangat mampu menanggungnya di dalam hati mereka, mereka akan kehilangan akal karena ketakutan dalam sekejap. Begitu banyak kerangka dan mayat, dan begitu banyak cairan, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Rahasia yang tidak diketahui. Ini dari Akademi Jiwa Anda. Xiaoyan menoleh dan bertanya, hal-hal ini jelas merupakan tipuan Akademi Jiwa. Benda-benda ini memang peralatan yang kita butuhkan untuk digunakan dalam proyek penelitian Akademi Jiwa kita, tetapi mengapa benda-benda ini ada di sini? Dan subjek penelitian kita tidak secara langsung menyentuh tulang atau mayat manusia. Ada yang salah di sini. Setelah beberapa saat, UR tampak waspada. Hei, bayi kecil. Tepat saat keduanya ragu-ragu, sebuah suara aneh muncul. Siapa itu? Mendengar suara menyeramkan ini, Xiaoyan dan UR saling membelakangi pada saat yang sama, melihat sekeliling dengan waspada. Petik 2. Petik 2. Setelah melirik, keduanya tidak menemukan sumber suara. Ilusi, UR bertanya dengan bingung. Itu bukan ilusi, itu adalah orang kuat yang mengkhususkan diri dalam mengolah kekuatan jiwa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan api suci berwarna kaki terlempar langsung ke langit, membentuk lingkaran matahari yang bersinar terang yang menerangi seluruh ruangan. Jerawat. Pada saat ini gelombang sebuah figur boneka seperti boneka porselen benar-benar tergantung di bagian atas ruangan, dengan pancaran api dari pupilnya, dan matanya tertuju pada Xiaoyan, bau serakah muncul. Tuan Xuanyu, melihat boneka yang berdiri terbalik di atas rumah seperti boneka porselen, UR tiba-tiba kehilangan suaranya. Wah, hati-hati, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tetapi figur boneka itu seperti kuda yang melarikan diri. Kecepatannya meroket, dan jatuh langsung dari atas rumah, melesat ke arah UR. Keterampilan jiwa, Lingqi. Meskipun UR terkejut melihat para senior di pengadilan jiwa di sini, dia tidak melupakan situasinya sendiri. Ketika boneka itu hendak menyerangnya, kekuatan jiwa yang menyilaukan itu seperti aliran kecil. Biasanya di sekitar tubuhnya, membentuk perisai rumah yang sangat terang. Puff! Dengan suara, kecepatan dan kekuatan penghancur boneka itu langsung mengenai pertahanan UR, dan langsung membeku di udara. Mundur, melihat wajah UR yang sangat jelek, Xiaoyan juga tahu betapa besarnya energi yang terkandung dalam tubuh kecil boneka ini, dan langsung menarik UR ke tanah. Xiaoer, apakah itu kamu? Setelah berhenti sebentar, boneka itu seperti mesin, perlahan memutar dahinya, dan kemudian memanggil ke tempat UR berada. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Master Xuanyu, mendengarkan teriakan boneka itu, garis pertahanan psikologis UR runtuh, tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung menghilang. Orang, ini, ada yang salah. Meskipun Xiaoyan mengatakan ini di permukaan, tetapi sebenarnya dia selalu waspada terhadap boneka itu, karena boneka ini terlalu aneh, tingginya hanya setengah meter, dan bahkan bergerak seperti mesin. Hal itu membuat Xiaoyan cukup waspada. Xiaoer, apakah itu kamu? Boneka itu berkata dengan acuh tak acuh, sambil berbicara, tubuhnya menegang di udara dan berjalan menuju UR selangkah demi selangkah, tidak memperhatikan apa yang salah dengan Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan hanyalah barang yang berlebihan baginya, dan dia dapat melenyapkannya sesuka hati. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Ini adalah Master Xuanyu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat terkenal di Akademi Jiwa kita. Dia sangat mencintaiku ketika aku masih kecil, tetapi selama penelitian tertentu, barang uji berubah, menyebabkan Master menghilang dari Akademi Jiwa. Dia tidak mati, tetapi ada di sini, aku ingin pergi menemuinya sekarang. Melihat Xiaoyan mengulurkan tangan untuk menghentikannya, UR tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, bahkan di atas mata yang indah itu, pandangan masa lalu telah hilang, tetapi sebaliknya ada fluktuasi yang sangat halus dan aneh. Aku khawatir gadis ini akan dikendalikan. Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia berkata sedikit di lubuk hatinya, dan segera menarik lengannya, tetapi meninggalkan jejak kekuatan di belakang UR. Begitu dia menghadapi situasi apapun, dia akan segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, kekuatan boneka ini hanya pada tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 6. Sekarang Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya, tentu saja itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Xiaoer, akhirnya aku melihatmu lagi, dan kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Setelah beberapa saat, UR dan sosok boneka itu tumpang tindih,
dan boneka itu mengeluh sedikit sambil menangis. Tuan, bagaimana mungkin Anda? Bukankah berita kematian Anda sudah keluar? UR tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tumpang tindih dengan sosok boneka itu. Di Akademi Jiwa, semuanya adalah tubuh jiwa, dan Suanyu hanya dapat menggunakan bentuk ini karena obsesinya dengan beberapa penelitian khusus, jadi UR tidak terkejut. Hei, Xiao Er, kamu tidak tahu sesuatu. Ketika proyek penelitian gagal, seluruh laboratorium menghadapi ancaman ledakan, dan pada saat-saat terakhir, semua personel jatuh ke dalamnya. Saya mengandalkan sedikit keberuntungan dan nyaris lolos. Sejak itu setelah itu, saya dibawa ke kuil Dewa Barat dan tinggal di sini. Boneka dan UR terus berbicara, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu, sehingga orang-orang tidak dapat melihat sesuatu yang salah, tetapi dalam situasi ini, Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya. Novel-novel Kiki pertama kali dipublikasikan di seluruh jaringan. Peralatan dan benda-benda ini di sini jelas melakukan penelitian yang tidak manusiawi. Boneka ini tampaknya bukan hantu yang baik. Lupakan saja, aku tidak bisa membuang-buang waktu. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, matanya menjadi dalam, selalu memperhatikan kata-kata boneka itu. Jadi, pergilah ke neraka. Setelah beberapa saat, pupil boneka kain yang lembut itu tiba-tiba pecah menjadi potongan-potongan darah, dan segera membuka mulut kecilnya sedikit, menggigit ke arah UR yang berada dekat. Tidak bagus. Pada saat ini, ekspresi UR kembali normal, dan dia diam-diam berteriak, tetapi pada jarak yang begitu dekat, sudah terlambat. Yu Mingtian, setelah napas, suara yang menyenangkan seperti kicauan muncul, dan segera memenuhi seluruh rumah. Ah, bocah bau, ini buruk bagiku. Ayo mati bersama. Melihat bahwa pukulannya tidak berhasil, sosok boneka itu terbang menjauh dan menghilang ke dalam rumah. Hei, sosok, boneka itu baru saja jatuh, dan tiba-tiba orang-orang di peti mati transparan perlahan membuka mata mereka, bangun, dan bahkan napas mereka melonjak. Bang bang bang, dengan suara, peti mati itu hancur, dan 5 bayangan hitam muncul pada saat yang sama. 4 petarung abadi bintang 6 di tahap awal, 1 petarung abadi bintang 6 tahap tengah, masih tubuh manusia, tampaknya orang ini harus meneliti penciptaan sihir seperti boneka. Menyaksikan kelima sosok itu terbangun dengan waspada, Xiao Yan tampak tenang, jalan. Kelima orang ini jelas bertubuh manusia, dengan daging dan darah, tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kecerdasan, mereka seperti mesin pembunuh, tetapi meskipun demikian, kekuatan sejati dari para petarung abadi bintang 6 dalam tubuh mereka tidak boleh diremehkan. Mereka terlalu kuat, aku akan menghentikan mereka untuk sementara waktu. Xiao Yan, kau duluan. Melihat pemandangan ini, ekspresi UR sangat serius. Jika bukan karena bantuan Xiao Yan tadi, aku khawatir dia akan benar-benar dikalahkan. Tidak, kau bantu aku mengawasi Suanyu itu, orang-orang ini, serahkan padaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada 3 tempat yang harus dituju, jadi kita harus bergegas, jika tidak begitu Master of Soul Li berhasil menerobos, alam reinkarnasi akan hancur. Yang kuat, bahkan jika Xiao Yan menggunakan pola klannya dan memanggil 10 kuil Yama, mungkin hanya akan berada dalam kondisi jatuh. Pembaruan tercepat novel Kiki https://2-. Dan sekarang Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa sejak ia bertemu dengan kekuatan tanda klan Xiao Zifan, entah itu karena pengaruhnya atau sesuatu yang lain, orang-orang dalam tanda klannya baru saja akan bergerak. Jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memanggil, saya cukup takut untuk memanggilnya. Adapun Yama Kuil 10, ini adalah penjaga terkuat dari klan Xiao. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat kekuatan mereka, tetapi jika mereka dapat dihormati oleh banyak pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar, kekuatan semacam itu secara alami tidak akan terlalu lemah. Ini adalah ketergantungan terakhir Xiao Yan. Tabrakan, kelima boneka abadi yang bertarung baru saja muncul, dan tiba-tiba ada energi hantu aneh di tubuh mereka. Segera, tanpa ragu-ragu, mereka mengangkat tangan dan berlari langsung ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan mereka cukup untuk dengan mudah merobek Xiao Yan menjadi 2 bagian. Perubahan pertama Dewa Naga. Melihat serangan yang mengerikan ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan gelombang tirani juga memenuhi tubuhnya. Transformasi ketiga Dewa Naga, Jiwa Pejuang. Pada saat berikutnya, tanpa ragu-ragu,
penutup jiwa pejuang dan tampilan transformasi ketiga Dewa Naga membawa kekuatan Xiao Yan ke tingkat yang lebih tinggi. Orang ini, sebenarnya sangat kuat. Melihat postur Xiao Yan, Yu-Er menutupi sudut mulutnya dengan tangan giok, dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa kekuatannya hanya di tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 5 gelombang, kekuatan yang dia tunjukkan hari ini tidak kalah dengan Dewa Pejuang Bintang 6 rata-rata. Bang bang bang, tanpa basa-basi, hanya mengandalkan kekuatan tinju, satu pukulan dan satu tendangan menjadi senjata terbaik Xiao Yan, dan Xiao Yan awalnya adalah postur terkuat dalam pertempuran jarak dekat, jadi kelima boneka itu menjadi satu waktu runtuh. Suanyu, keluar dari sini. Cari tahu pintu masuk tempat ini untukku, kalau tidak. Setelah kelima boneka itu tenang, Xiao Yan tidak melakukan gerakan tambahan, tetapi hanya meraung. Api abu-abu, dikelilingi bersama. Puff! Dengan suara, sebuah pintu cahaya muncul dari balik kekosongan besar rumah itu. Ayo pergi. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, sosok Xiao Yan dan Yu-Er langsung melompat ke dalamnya. Dasar mesum, 3 api suci ditambahkan pada saat yang sama. Sepertinya masalah ini harus dilaporkan kepada penguasa istana. Boneka Suanyu keluar sedikit. Sebenarnya, meskipun dia kuat, kekuatan bertarungnya lemah. Sampah itu, karena kekuatannya terkumpul dengan menelan pil obat, jadi kekuatan tempurnya lemah. Jadi melihat postur arogan Xiao Yan, dia hanya bisa dengan patuh membiarkannya lewat. Maaf, Anda mungkin tidak punya kesempatan. Pada saat ini, seorang pria yang agak biasa muncul dan langsung tersenyum. 8 bintang pejuang abadi, dan pupil boneka-boneka Suanyu menyusut rapat, dan kilatan keterkejutan muncul, dan sebelum ada reaksi apapun, itu benar-benar dilenyapkan olehnya. Xiao Yan, orang ini benar-benar berani, tapi kali ini, aku akan menemanimu menjadi gila. Hanya saja di kuil ini, sepertinya ada sesuatu yang membuatku takut. Lalu apa itu? Begitu suara itu jatuh, serigala naga hitam juga bersembunyi, dan mengikuti Xiao Yan dan keduanya menuju tempat berikutnya. Apakah ada orang yang mengikuti kita? Keduanya baru saja melewati lantai pertama, dan mereka segera menyadari teriakan Suanyu dari belakang, dan bahkan napasnya yang perlahan menghilang. Untuk beberapa saat, Yu-Er tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tetapi ini jelas sudah terlambat untuk kembali pada saat itu, jadi dia hanya bisa terus bergerak maju. Terlebih lagi, saat ini, Yu-Er belum mulai begitu berbakti kepada Suan Yue. Bagaimanapun, dia memiliki tanggung jawab yang berat dan harus dibunuh atau terobosan dari Master of Souls. Untuk memberi penghormatan kepada banyak jiwa yang meninggal. Dia orang yang sangat kuat, tetapi aku tidak tahu mengapa dia ingin mengikuti kita. Aku harap dia tidak memiliki niat buruk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, dia juga tahu beberapa berita tentang serigala naga Heisha, tetapi setiap kali dia memerasnya. Salong Lang tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya, jadi Xiao Yan tidak tahu banyak tentangnya, tetapi Xiao Yan yakin bahwa orang ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, dan bahkan memiliki sedikit dukungan. Jika tidak, dia tidak akan jika Anda mengikuti diri Anda seperti ini, jika tidak, menurut kekuatannya, akan sangat mudah untuk menahan diri. Setelah beberapa saat, keduanya bergerak menuju tingkat kedua. Setelah menerobos tingkat kedua, Anda akan tiba di tempat paling selatan di peta. Jika disinilah tempat peristirahatan Dewa Jiwa, semua orang akan senang. Jika tidak di sini, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Itu cukup jauh dari 2 tempat paling utara, dan belum lagi banyak pembangkit tenaga listrik yang tinggal di kuil pelindung di sepanjang jalan, itu secara alami akan membuang banyak waktu. Jerawat. Dengan suara, pintu batu didorong terbuka dengan cara yang persis sama, dan keduanya langsung memasuki ruang rumah kedua. Tingkat ini, saya tidak tahu apa itu. Mereka berdua baru saja masuk ke sini, dan kegelapan yang sama memenuhi bidang penglihatan mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan es yang sangat dingin, yang membuat Xiao Yan merasakan perasaan aneh di hatinya. Pikiran itu dapat membuat orang seperti Xiao Yan merasa sedikit kedinginan, yang cukup untuk menunjukkan betapa dinginnya kekuatan es. 2 orang kecil, selamat datang. Ini adalah negara esku. Suara itu jatuh, dan di rumah hampa yang gelap, matahari yang menyala-nyala langsung muncul, dan kemudian hutan putih dan bersalju muncul. Hembusan angin dingin muncul, memicu tempat yang sangat menakutkan, dunia putih,
Pohon-pohon hutan yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari balok-balok es, bahkan kaki keduanya, entah kapan tanah padat berubah menjadi tempat es dan salju. Ini adalah wilayah kekuasaannya, negara es. Melihat pemandangan ini, UR tampaknya menyadari sesuatu, dan melihat sekeliling dengan cepat, tetapi setelah sekilas, dia tidak menemukan apapun, jadi dia berkata, Gengsin Liu mau Kiki novel Wang, we gelombang. Orang ini sangat kuat. Xiao Yan juga melirik hutan es dan salju di sekitarnya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak menemukan apapun. Ya, karena dia adalah Dewa Pejuang Bintang 7. UR mengangguk pelan dan berkata dengan suara yang sangat serius. Dewa Pejuang Bintang 7, keberadaan seperti ini, aku khawatir itu cukup untuk dengan mudah melenyapkan keduanya. Tidak masalah, bahkan jika itu adalah sarang harimau lontan, aku harus menerobosnya hari ini. Api, begitu suara itu jatuh, lingkaran api abu-abu muncul di sekitar tubuh Xiao Yan, seperti api yang tidak mencolok di dunia es dan salju, tetapi api samar ini mengejutkan. Ini adalah api suci, api mayat hidup. Apakah kamu murid dari hantu tua roh bumi? Setelah api abadi Xiao Yan ditambahkan ke tubuhnya dan membentuk baju besi api yang kokoh, suara terkejut yang tajam muncul dari hutan es dan salju. Senior, kami berdua tidak bermaksud untuk masuk ke tempat ini. Melihat ada sedikit keraguan tentang api abadi dan menyebutkan hantu tua roh bumi dengan suara terkejut, Xiao Yan mencoba berbicara. Tampaknya orang ini terkait dengan hantu tua roh bumi. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa jiwa Li akan bersedia menggunakan api abadi sebagai umpan, untuk bersiap melahap Acaccia Broken Heartitis. Ketika kamu pergi untuk bersaing memperebutkan api abadi, penguasa jiwa Li seharusnya sudah menyiapkan langkah-langkah yang paling penting, dan sisanya adalah evolusi untuk ditelan. Novel yang diperbarui paling cepat https://. Begitu orang ini berhasil, aku khawatir rencana balas dendam iblis cahaya dan pemakan jiwa hanya akan sia-sia. Kata pembangkit tenaga listrik misterius itu dalam mulut. Lupakan saja, siapa yang membuatku berutang budi padanya, kalian berdua, ayo pergi. Tapi ingat, langkah selanjutnya adalah tempat yang sangat berbahaya. Sebagai anggota staf kuil barat, aku tidak bisa banyak membantumu, tetapi jika kamu bisa, kamu harus pergi sekarang. Suara wanita itu berbicara perlahan, dan sepertinya ada sedikit rasa bersalah dalam suaranya. Hantu tua dari roh bumi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tentu saja tahu apa maksud dari pembangkit tenaga listrik misterius itu, dan segera membungkuk hormat kepadanya, dan segera berbalik ke pintu keluar domain, tanda merah di bagian paling selatan kuil. Neneknya, selatan, tengah, dan utara kuil ini mungkin merupakan tempat persembunyian Dewa Jiwa Li, tetapi napas Dewa Jiwa Li seharusnya tidak berada di bagian paling selatan. Jika demikian, perjalanan ini mungkin akan sia-sia. Waktu hampir habis, dan dengan kecepatan seperti siput anak ini, kapan dunia hantu akan terselesaikan? Bahkan jika aku menunggu, Tuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak, sepertinya aku harus membantunya. Begitu suara itu jatuh, aura hijau tiba-tiba pergi ke arah yang berlawanan dari Xiao Yan. Xiao Yan dan mereka berdua akan segera mencapai ujung selatan gelombang dan ada 5 ruang perumahan di ujung selatan hingga ke pusat kuil, dan bahkan ada 10 ruang di ujung utara. Suasana menjadi sangat tenang. Lagi pula, tidak ada satupun dari pembangkit tenaga listrik yang tinggal di 15 ruang ini yang lebih kuat daripada Dewa Pejuang Bintang 8. Oleh karena itu, ketika dia mencari seseorang untuk memasuki titik paling selatan, serigala naga setan hitam telah menaklukkan dan mengusir musuh di sepanjang jalan. Jadi saat ini jalan menjadi kosong, hanya menunggu Xiao Yan dan keduanya tiba satu demi satu. Pembangkit tenaga listrik misterius tadi. Keduanya meninggalkan lantai 2 dan mengikuti jalan setapak menuju bagian paling selatan kuil. Saat ini, ada sebuah alun-alun di lorong, dengan lampu redup di dinding sekitarnya, dan keduanya berjalan dengan tenang di jalan. Pembangkit tenaga listrik misterius ini adalah teman lamaku yang mengajar di Akademi Roh Bumi. Xiao Yan tertawa tak berdaya, dan segera mengangkat bahu. Xiao Yan juga tahu sedikit tentang banyak hal tentang hantu tua itu, tetapi sekarang mereka semua telah pergi dengan selamat. Lebih jauh ke bawah, ada tanda merah di ujung paling selatan kuil. Tanda merah pada dasarnya adalah ruang independen. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya, tetapi bagi kita berdua, itu sangat berbahaya. Setelah beberapa saat,
Keduanya berjalan ke ujung jalan setapak dan melihat kemegahan di depan mereka. Gerbang raksasa perunggu, kata Yuer. Tidak peduli bahaya macam apa, kali ini, kita harus menerobosnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, api yang menyilaukan memenuhi tubuhnya, dan segera runtuh di gerbang perunggu raksasa, dengan sedikit dorongan dengan telapak tangannya. Dentang, dengan suara, pintu perunggu raksasa itu didorong terbuka dengan lembut olehnya, dan kemudian aura hikmat menyebar dengan lembut. Napas ini, seperti hegemon, dan seperti master sejati, sangat menakutkan, dan bahkan pori-pori seluruh tubuh menyusut tanpa sadar. Apakah ruang paling selatan ini benar-benar tempat peristirahatan Dewa Jiwa, Dentang? Dengan suara, pintu perunggu raksasa itu perlahan terbuka, dan kemudian aura yang menakjubkan keluar dari celah pintu, membuat keduanya gemetar. Pergi, mereka saling melirik tanpa ragu-ragu. Kedua sosok itu berubah menjadi meteor dan melompat langsung ke dalamnya. Seketika, gerbang perunggu raksasa itu menutup perlahan, seperti berdiri diam selamanya. Hanya dalam perunggu dua orang yang menunggu di belakang gerbang raksasa itu sangat berbahaya. Ini adalah, dia baru saja memasuki ruang di dalam pintu perunggu, dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di sini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Penghalang racun, melihat area hijau tua yang tak berujung, gelembung-gelembung besar terus-menerus muncul dari bawah kaki Anda, dan segera meledak. Setiap ledakan akan mengeluarkan semburan aura hijau tua yang aneh. Dalam napas hijau, sebenarnya ada gas beracun yang mematikan yang mencekik. Penghalang racun yang sesungguhnya, di bawah penghalang racun yang begitu parah, bahkan orang yang kuat dan berkuasa pun dapat menjadi orang beracun tanpa kebijaksanaan spiritual seiring berjalannya waktu. Ini adalah kengerian gas beracun, dan untuk perlawanan Ki sangat sulit untuk dilawan. Dikatakan bahwa ada seorang pelayat di wilayah Jiwali, dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihatnya di sini hari ini. Mei Muzaidu melirik ke sekeliling ruang khusus yang dipenuhi kabut beracun yang tak terhitung jumlahnya dan berbisik. Pelayat, Xiao Yan bertanya-tanya, ya, para pelayat, dan yang disebut pelayat, terus terang saja, memiliki kekuatan yang sangat tirani. Kekuatan ini telah mengancam keberadaan suatu wilayah, jadi mereka bersama-sama dipenjara oleh tingkat tinggi yang berkuasa di sini. Ngomong-ngomong, orang ini juga membuat banyak pujian untuk wilayah Jiwali di awal, tetapi dia tidak dapat mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Begitu dia meleset, dia menghancurkan bidang yang cukup subur di bawah wilayah Jiwali. Kemudian, kekuatan khusus itu ditemukan, identitas para pelayat dikonfirmasi, dan setelah dunia seribu besar bersatu untuk membunuh mereka, mereka akhirnya dilenyapkan oleh manajemen puncak Li Hunyu. Hanya saja manajemen senior Li Hunyu mengatakan di permukaan bahwa dia telah dieksekusi. Tetapi pusat kekuatan dari 5 halaman utama tahu bahwa ini adalah alasan untuk dilindungi. Bagaimanapun, kemampuan seorang pelayat sudah cukup untuk menempati peringkat di antara kekuatan tempur paling berharga di bawah samsara. Yuer berkata dengan serius. Seni racun orang ini benar-benar mengerikan. Xiao Yan mendengar itu, dan segera melihat penghalang racun hijau tua yang aneh di sekitarnya, dan mengerutkan kening sejenak. Tampaknya kabut penghalang racun di sini lebih mengerikan daripada tubuh beracun itu. Tentu saja, para pelayat memiliki kekuatan yang tidak sejalan dengan dunia seribu besar, jadi mereka diserang bersama oleh banyak kekuatan besar di dunia seribu besar. Yuer melanjutkan, kekuatannya telah mengancam penguasa Jiwali. 8 Dewa Pejuang Bintang. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Tidak, kekuatannya hanya setingkat dengan 7 Dewa Pejuang Bintang, tetapi karena dia adalah seorang pelayat. Asal-usul para pelayat pada dasarnya sama dengan klan jahat ekstrateritorial. Mereka semua mengendalikan sihir Seon. Hanya saja manusia mencoba membedakan klan jahat ekstrateritorial dari mereka, dan keduanya berbeda sifatnya. Kekuatan sihir telah melampaui seni abadi, dan mendekati seni ilahi. Perbedaannya adalah bahwa sihir di antara ras jahat asing diciptakan oleh mereka sendiri, sedangkan sihir para pelayat adalah bakat alami, bawaan, tetapi kekuatan semacam ini terlalu tirani dan merusak, sehingga sangat sulit bagi para pelayat untuk mengendalikannya, dan begitu mereka lepas kendali, pemandangannya mencekik. Para pelayat memiliki bakat alami yang sangat langka. Hal semacam ini dapat membuat mereka meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan selama pertempuran atau pada waktu khusus. Kekuatan ini disebut sihir oleh dunia. Yuer lanjutkan, apakah ada seseorang yang datang?
Setelah beberapa saat, gelembung hijau tua tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, dan suara yang agak manis keluar perlahan seperti putri tidur. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru panik, dan tiba-tiba menghentikan Yuer, dan sosoknya dengan cepat mundur. Puff! Begitu suara itu menghilang, gelembung-gelembung hijau tua itu langsung pecah, dan kekosongan tempat Xiao Yan dan keduanya berada runtuh total, tetapi yang aneh adalah kekosongan yang runtuh itu kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Keruntuhan dan fluktuasi Xiao Yan sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan mereka berdua. Kau, siapa kau? Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, sebelum mereka berdua bisa bernapas lega, gelembung-gelembung hijau tua muncul. Sial, apa yang terjadi? Xiao Yan melarikan diri dengan Yuer di tangannya, tetapi yang aneh adalah setiap kali gelembung itu muncul, sebuah kalimat akan muncul, dan itu akan segera pecah, terbiasa. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Ini adalah pelayat. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di tubuh mereka, tetapi dia tidak dapat mengendalikan kekuatan ini, jadi dia hanya bisa dihancurkan. Tindakan Lord Li Sol telah melanggar perjanjian dunia 1000 besar, tetapi pemenjaraan itu juga untuk melindunginya. Yuer berkata tanpa daya, "Senior, di mana tubuhmu?" Saat berikutnya, gelembung hijau tua muncul, dan Xiao Yan mengambil kesempatan untuk bertanya langsung. Pusat rawa. Setelah gelembung itu selesai, gelembung itu pecah. "Ayo pergi." Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan mengalihkan pandangannya ke tengah rawa penghalang racun hijau tua. Untungnya, Xiao Yan telah bersentuhan dengan tubuh beracun itu, dan dengan perlindungan api suci, penghalang racun yang parah ini tidak menyebabkan banyak masalah bagi mereka berdua. Mantan, senior, mereka berdua baru saja tiba di daerah rawa. Di tengah void penghalang racun gelombang dan tiba-tiba melihat sebuah rumah kayu yang agak sederhana. Di ayunan di antara pepohonan, santai di depan ayunan. Qian Ying jelas seorang wanita muda, dengan 3000 sutra biru jatuh vertikal, wajahnya yang halus seperti biji melon dan sosoknya yang ramping memancarkan kecantikan seperti debu. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa seorang pelayat dengan kekuatan untuk menghancurkan semua hal bisa menjadi wanita yang begitu cantik. Yuer dari Akademi Jiwa Generasi Muda, aku telah melihat para pelayat. Melihat sosok di depannya, Yuer berkata dengan hormat. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ini, Qian Ying tersenyum tipis, lalu berjalan turun dengan anggun dari ayunan dan bertanya. Namun, Qian Ying ini selalu mempertahankan senyum yang anggun, sopan seperti seorang wanita, dan menjaga jarak dari Xiao Yan dan mereka berdua dari awal hingga akhir, dan aku tidak tahu mengapa. Ini tidak seperti pelayat yang kau sebutkan. Melihat ini, Xiao Yan benar-benar tidak terhubung dengan apa yang disebut pelayat di mulut Yuer. Senior, Junior Xiao Yan, datang ke sini hanya untuk menemukan penguasa jiwa. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung menyatakan niatnya. Dia tidak ada di sini. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, senyum di sudut mulut Qian Ying langsung mengeras, tetapi emosi aneh meresap, Qian Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan melirik ke sini dengan kejam dan segera berkata. Jika itu masalahnya, maka ganggu saja. Yuer berdua saling memandang, dan segera bersiap untuk pergi. Tuan Li Sol tidak ada di sini, tetapi menurut instruksinya, siapapun yang menerobos masuk ke tempat ini harus tinggal di sini dengan tenang selama 1 bulan terakhir. Gadis cantik itu tersenyum anggun, tetapi pada saat ini, Xiao Yan merasa bahwa, niat membunuh yang tersembunyi di balik senyum wanita ini mencekik, tidak mungkin. Mendengar pelayat itu berbicara, hati Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Bukannya Xiao Yan takut padanya. Sekarang, Xiao Yan memiliki 4 api suci di tubuhnya, semangat juang, transformasi Dewa Naga, dan tanda klan di bagian bawah kotak. Dia masih memiliki kekuatan untuk melawan orang ini, tetapi prioritas utamanya bukanlah apakah dia bisa mengalahkannya. Karena penguasa jiwa Li tidak ada di sini sekarang, jika dia telah menunjukkan kekuatan penuhnya terlebih dahulu dan memberitahu banyak pembangkit tenaga listrik di kuil barat, pemandangan seperti itu niscaya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Xiao Yan. Namun, kuil barat juga aneh, karena terbagi menjadi 2 lantai, dan lapisan terluar dijaga ketat. Xiao Yan dan keduanya akhirnya masuk ke sini, dan mereka akhirnya merasa bahwa mereka sedang mengintai. Aneh, saya khawatir ini adalah karakteristik kuil barat. Orang-orang kuat tinggal di dalam,
dan orang-orang ini adalah penjaga terbaik untuk menjaga 3 area inti. Tabrakan. Sebelum keduanya bisa melakukan apapun, di tubuh pelayat, cairan hijau tua perlahan meluap dengan racun yang mematikan. Segera, tangan gioknya terangkat, dan cairan hijau tua itu langsung menghadap Xiao. Keduanya melesat pergi. Kalian berdua, sudah sebulan sejak kalian dianiaya. Awalnya, seorang manusia akhirnya datang ke sini. Aku ingin bermain denganmu, tetapi orang itu punya perintah, jadi aku hanya bisa menurut. Setelah melakukan semua ini, pelayat itu tersenyum padanya. Itu terlalu kuat. Xiao Yan hanya merasa bahwa ki pertempuran di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan bahkan sedikit pusing menyerangnya. Jelas, orang ini bisa disebut pelayat karena suatu alasan. Setelah napas, cairan hijau tua itu langsung berubah menjadi sangkar kristal, sepenuhnya menyelimuti Xiao Yan dan mereka berdua, membuat mereka tidak bisa bergerak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku terjebak di sini, maka kali ini aku akan sia-sia. Setelah beberapa kali berjuang, Xiao Yan berkata dengan frustrasi bahwa dia masih tidak mengguncang sangkar hijau tua itu sama sekali. Anak kecil, jangan buang-buang energimu. Kandang hijau tua ini adalah penghalang racun. Itu dapat menguras kekuatanmu dan terus-menerus menyerap energi dan vitalitas dendammu. Tapi aku tidak akan sekejam itu. Itu hanya akan membatasi dendammu. Setelah sebulan, kamu akan dapat memulihkan kebebasanmu. Sang pelayat melihat Xiao Yan yang gemetar dan berkata, jelas dia tidak jahat. Bukannya penguasa Jiwa Li telah memberi perintah. Aku khawatir pelayat ini akan berbicara baik dengan Xiao Yan dan keduanya. Pembaruan tercepat novel Kiki https://. Aku menuntut, sebulan. Kalau begitu jangan terburu-buru. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan samar-samar menyadari bahwa penguasa Jiwa Li mungkin hanya tinggal sebulan lagi dari kesuksesan. Akasia, enteritis yang rusak tidak mungkin untuk ditangkap. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa 10 aula yang dikatakan Yan Luo sangat menakutkan, tetapi di antara 10 orang itu, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi mungkin juga. Apakah ada cara? Perjuangan itu sia-sia? Xiao Yan sama sekali tidak menyia-nyiakan ki bertarungnya, dan bertanya melalui transmisi suara jiwanya. Aku bisa memecahkan penghalang racun ini, tetapi kita masih tidak bisa menahan kekuatan orang ini. Kekuatan para pelayat, sampai batas tertentu, bahkan lebih kuat daripada penguasa jiwa. Khawatir, kau bisa memecahkannya, dan serahkan sisanya padaku. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sangat gembira, selama dia bisa memecahkan penghalang racun, sisanya akan mudah dipecahkan. Oke, merasa lega, dan kemudian sentuhan kekuatan jiwa yang tak terlihat diam-diam memenuhi udara. Si kecil, kamu berbau sangat harum, kamu tampaknya memiliki banyak hal yang aku sukai. Ngomong-ngomong, namaku Bai Ruoqian. Pelayat itu melanjutkan, setelah Bai Ruoqian selesai berbicara, dia berjalan menuju Xiao Yan dengan langkah kaki yang ringan. Xiao Yan memiliki beberapa aura yang familiar di tubuhnya, jadi dia tentu ingin mendeteksinya lebih jauh. Soul Skill, Brahma Sound. Pada saat tertentu, jubah hitam di atas tubuh menghilang seketika, dan tubuh jiwa ilusi itu terungkap, dan segera energi hitam aneh memenuhi permukaan tubuh jiwa itu. Weng Om, setelah beberapa saat, pada tubuh jiwa ilusi itu, ki hitam yang sangat misterius yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tergambar menjadi kata-kata hitam yang sangat tidak jelas. Kata-kata itu sedalam tulisan kuno, dan mengandung kekuatan misterius dari zaman kuno. Boom! Begitu teks-teks kuno hitam ini perlahan terbentuk, raungan memekakkan telinga meledak di tanah penghalang racun ini, dengan suara yang kuat dan dingin. Siu-siu, teks kuno hitam yang mempesona itu jatuh langsung dari dan segera menuju ke kandang penghalang racun yang memenjarakan keduanya. Teks kuno hitam itu baru saja menyentuh kandang penghalang racun, dan kandang penghalang racun itu tampaknya mengempis. Seperti balon, ia mencair dengan cepat. Oh, kekuatan jiwa yang begitu kuat, aku khawatir kau tidak bisa menguasai kekuatan semacam ini. Kekuatan itu seharusnya dipinjam dari kekuatan beberapa orang kuat. Melihat yang lemah benar-benar memecahkan kurungan penghalang racunnya, meratapi kesedihan Bai Ruoqian berkata dengan heran. Level kekuatan ini mungkin adalah dekan Akademi Jiwa, yaitu, guru gadis ini. Xiao Yan bergumam, teknik menelan api. Begitu suara itu jatuh, kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak,
mencapai puncak tahap awal Dosian Bintang 6 dalam sekejap. Pembaruan tercepat, dari novel Kiki https://2-. Fighting Soul, transformasi ketiga Dewa Naga. Dengan mendengus dingin, sosok ilusi dari roh petarung muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, dan bahkan di lengan tertentu, sisik naga aneh muncul untuk sementara waktu. Anak baik, itu tersembunyi begitu dalam. Tapi Tuan itu baik padaku, jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Bairuo yang berkabung tersenyum sedikit. Api, wilayah api abadi. Xiaoyan masih khawatir ketika dia menyadari kekuatan Bairuo Qian yang sangat mengerikan di depannya. Gelombang permukaan tubuhnya diselimuti oleh wilayah api abadi, dan baru saat itulah dia merasa lega. Penghalang racun, hati pemakan racun segudang. Melihat Xiaoyan yang bersenjata lengkap, mata Bairuo Qian tiba-tiba menyusut, dan segera aura hijau tua yang bergelombang muncul dari tubuhnya seperti lautan air. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi gelombang kabut hijau tua meraung ke arah Xiaoyan. Tidak, itu terlalu kuat, Xiaoyan, ayo kita mundur. Jika terus seperti ini, kita semua akan mati di sini. Yuer tidak dapat melakukan apapun karena dia baru saja melakukan serangan jiwa yang sangat kejam, tetapi melihat tingkat gemuruh kabut hijau tua yang mengancam di depannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Huho, ayo, coba saja benda itu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mundur sama sekali. Sisik naga misterius di lengannya memancarkan aura yang agung, dan kemudian telapak tangan Xiaoyan dengan lembut menyentuh bagian dalam sisik naga itu. Di dalamnya, tampaknya ada sesuatu yang mengerikan, perlahan-lahan muncul. Si kecil, jatuh. Melihat Xiaoyan menggunakan banyak cara, Bairuo Qian berbicara dengan nada menghina seperti dewa kematian. Bakat alaminya, statusnya sebagai seorang pelayat, untuk menampilkan serangan yang kejam seperti itu, Xiaoyan, seorang petarung abadi bintang 6, jatuh di sini, dapat dianggap sebagai kehormatan besar. Melihat kabut hijau tua yang penuh dengan aura kematian semakin dekat dan dekat, Xiaoyan tahu bahwa begitu kabut itu terkontaminasi sedikit saja, mereka berdua akan langsung berubah menjadi genangan darah. Pola tiran, tirai roh Fata Morgana. Namun, tepat ketika Bairuo Qi merasa bahwa Xiaoyan akan mati, suara gemuruh yang keras, seperti suara guntur, memenuhi seluruh penghalang racun. Pada saat yang sama, tirai langit muncul dari udara tipis. Muncul di depan Xiaoyan. Kanopi yang sebenarnya, seperti pilar optimisme, dengan mudah menahan kabut penghalang racun berwarna hijau tua. Pada saat ini, semuanya sunyi, dan bahkan udara pun membeku.